warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitri Estia dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ingin menjelaskan tentang filsafat pendidikan mengenai kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, yang pertama hakikat pendidikan. Apa itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah kajian mendalam mengenai makna sejati pendidikan dari sudut pandang filsafat. Tujuannya agar pemahaman terhadap pendidikan tidak dangkal, tidak hanya itu-itu saja, tidak seperti orang awam seperti zaman dahulu, tetapi kita harus memahami sampai ke akar-akarnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman, salah arah dalam penerapannya. Nah, setelah itu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kenapa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Dalam ajaran Islam, khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam yang melanjutkan misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Artinya, manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, yakni pemimpin, sebagai raja, seperti raja. Nah, tugas khalifah itu mencakup dalam aspek maupun keagamaan dan urusan duniawi. Dalam Al-Qur'an, khalifah itu merujuk pada manusia sebagai wakil Allah. Jadi kita di muka bumi ini sebagai wakil Allah, yang mana tugas kita tuh bertanggung jawab untuk mengelola, memakmurkan bumi, dan memberantas dari kezoliman. Jadi kita di muka bumi ini tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi kita harus bertanggung jawab atas apa yang Allah perintahkan kepada kita, seperti untuk mengelola, memakmurkan bumi, dan memberantas kezaliman. Setelah itu, peranan manusia menurut pendidikan Islam. Nah, peran manusia menurut pendidikan Islam tuh makhluk yang membutuhkan pendidikan. Nah, manusia tuh tidak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya pendidikan. Nah, oleh karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia, sejak lahir sampai nanti ke liang lahat. Dan manusia juga butuh pada bantuan orang lain dan bergantung pada orang lain. Oleh sebab itu, manusia tidak akan mampu tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara jasmani dan rohani tanpa adanya pendidikan. Setelah itu, hakikat ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memainkan peran penting dalam kehidupan muslim. Tidak hanya itu, perspektif kedudukan di sini pendidikan Islam tuh mencakup pemahaman spiritual yang mendalam. Al-Qur'an menegaskan bahwa ilmu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan ilmu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ditegaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Artinya, barang siapa yang berilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang tengah berjihad di jalan Allah menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya setinggi-tinggi mungkin. Nah, kesimpulannya adalah bahwa hubungan antara alam semesta dan manusia itu sangat erat dalam perspektif Islam. Artinya, alam semesta ini dipandang sebagai ciptaan Allah yang mencakup aspek fisik dan ghaib serta merupakan anugerah bagi manusia. Nah, sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, mengembangkan dan mengembangkan alam semesta dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Pendidikan Islam berperan penting dalam membimbing manusia memahami alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah, sehingga mereka dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai ajaran agama. Setelah itu ada hakikat pendidikan Islam. Apa itu hakikat pendidikan Islam? Hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik di duniawi maupun ukhrawi.
Nah, tujuan pendidikan Islam itu adalah supaya kita mengetahui arah, haluran, jurusan, dan sasaran yang akan dicapai oleh kita atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Nah, tujuannya juga, hakikatnya tujuan pendidikan itu menanamkan takwa, akhlak, serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Jadi supaya membentuk diri kita itu taat kepada Allah dan menjadi manusia yang lebih baik dan patuh terhadap ajaran Allah. Nah, setelah itu ada fungsi pendidikan Islam. Apa itu fungsi pendidikan Islam? Fungsi pendidikan Islam tuh menyediakan segala sesuatu fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai. Jadi, tidak hanya pendidikan Islam itu penting, tapi kita juga harus menyediakan fasilitas untuk kita berpendidikan. Ini tuh dijelaskan dalam syarat-syarat menuntut ilmu, yakni ada yang pertama itu zakaun, yaitu cerdas. Nah, kenapa harus cerdas? Karena kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu harus cerdas. Nah, kalau ini masuk pada harta, ya ini menyediakan segala fasilitas, termasuk harta kan, kalau fasilitas tuh. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu kita harus mempunyai fasilitas supaya proses dalam pembelajaran itu mudah dan ilmu tetap masuk. Nah, setelah itu ada definisi pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah yang bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia seutuhnya, umat muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia dan membentuk manusia baik secara jasmani dan rohani untuk menjadi lebih baik dan menumbuhkan hubungan yang harmoni setiap kepribadian manusia dengan Allah dan antara manusia dan alam semesta. Nah, sumber-sumber pendidikan itu ada yang dari Al-Quran, Sunnah, dan sejarah Islam. Setelah itu, metode-metode pendidikan Islam. Apa itu metode-metode pendidikan Islam? Nah, metode pendidikan Islam itu cara kita mengajarkan. Ada yang berbagai cara mengajarkan ajaran Islam itu ada berbagai cara. Nah, setelah itu adanya prinsip-prinsip metode pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam itu penerapannya banyak, menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik itu sendiri, sehingga dalam menggunakan metode seorang pendidik itu hanyalah merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan. Jadi, bagi guru memiliki metode pendidikan itu sangat penting karena supaya selain si pencari ilmu itu mudah memahami, supaya sampai tujuan kepada pendidikan dan supaya juga memudahkan para yang mencari ilmu dalam memahami apa yang kita ajarkan, apa yang kita beri dengan cara metode tersebut. Setelah itu macam-macam metode pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam itu berbagai macam. Ada yang metode meneladani, seperti meneladani sikap Nabi Muhammad, mengambil contoh-contoh dari sifat-sifat nabi-nabi yang baik. Terus metode kisah-kisah dari cara kita mengisahkan nabi atau mengisahkan sejarah yang baik, itu bisa juga menjadi metode dalam pendidikan Islam supaya para yang menuntut ilmu itu bisa mencontoh, memahami. Setelah itu ada metode nasihat. Nah, metode nasihat ini dengan cara kita memberikan pengetahuan dari hati ke hati supaya hatinya tergerak dengan nasihat yang kita berikan, dengan nasihat yang kita kasih ke dia. Nah, supaya nasihat ini misalnya dia melakukan kesalahan, dengan cara kita mengasih metode nasihat ini supaya hatinya tuh bakal luluh, hatinya bakal lembut dengan adanya nasihat dari omongan orang yang memberi nasihat supaya dia mau melakukan meminta ampun kepada Allah dan melaksanakan ke jalan yang baik, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, selanjutnya ada konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Apa itu kurikulum pendidikan Islam?
kurikulum pendidikan Islam itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan, karena profesinya tuh berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum di sekolah. Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurer yang berarti tempuh. Nah, tapi juga banyak yang mengartikan kurikulum itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, asas-asas dalam pendidikan kurikulum Islam tuh ada asas-asas sosial, asas-asas politik, asas-asas ekonomi, dan menurut Asyaimbati, asas-asas kurikulum pendidikan Islam itu terbagi menjadi 4, yaitu ada asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan asas sosial. Nah, kriteria kurikulum Islam itu ialah sistem dan perkembangan kurikulum itu hendaknya selaras dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk mensucikannya. Setelah itu, kurikulum itu hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam. Artinya kurikulum itu harus sesuai sama pendidikan yang diajarkan kepada mahasiswa, siswa ataupun pelajar supaya tidak salah. Nah, setelah itu eh, secara keseluruhan strukturnya tuh kurikulum tuh hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dengan pola hidup Islami. Jadi, kurikulum itu harus yang benar, yang tidak bertentang terhadap Islam dan membenarkan dan tidak menimbulkan pertentangan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap pendidikan Islam. Nah, setelah itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Adapun prinsip-prinsipnya itu tantangan dan kesenangan, luas, kemajuan, kedalaman, personalisasi dan pilihan, koherensi dan relevansi. Jadi tantangan dan kesenangannya itu dalam kurikulum itu ada tantangan, ada kesenangan dalam kita mengembangkan pendidikannya tuh. Tantangannya kita harus membuat para mahasiswa, para pelajar itu paham dengan apa yang kita sampaikan supaya dia bisa mencapai tujuan yang kurikulum berikan, supaya dia paham dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Nah, kesenangannya kita sebagai pendidik itu senang ketika si pelajar itu mampu memahami, mendalami, dan menguasai pelajaran yang telah diberikan oleh si pendidik sesuai dengan kurikulumnya. Dia bisa menguasai, memahami, dan mendalami pelajaran tersebut. Nah, terus tuh luas. Nah, luas itu maksudnya apa? Luas dalam pembelajaran, materi-materi yang diberikan itu luas dalam memahaminya, luas dalam cara menyampaikannya. Setelah itu kemajuan dari yang si pendidik maupun pelajar, kemajuan dalam memahami, kemajuan dalam memberi pemahaman terhadap si pendidik. Setelah itu relevan, belajarnya itu secara relevan dengan santai, tidak menuntut siswa untuk paham sekaligus, tidak, tapi itu santai, maupun bagi pendidik dan si pelajar itu santai dalam memahaminya. Intinya mereka paham sampai tujuan mereka. Selanjutnya tuh ada pengertian, hakikat alat-alat pendidikan, serta hakikat evaluasi pendidikan. Nah, apa itu pengertian alat pendidikan? Nah, pengertian alat pendidikan itu secara umum merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari Indra Kusuma itu mengemukakan alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Nah, istilah alat pendidikan itu sering diidentifikasikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat itu lebih luas daripada media. Nah, alat pendidikan itu mencakup pada alat seperti pulpen, seperti buku, seperti komputer, seperti laptop, alat media sosial yang kita butuhkan dalam belajar. Nah, seperti kendaraan, itu alat pendidikan. Nah, terus hakikat pendidikan. Hakikat alat-alat pendidikan itu perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Nah, penting nggak alat-alat pendidikan tuh? Nah, itu sangat penting karena itu alat-alat
pendidikan itu bertujuan untuk mencapainya kita dalam pendidikan supaya kita mudah memahami. Nah, jadi selain kita belajar, kita juga harus mempunyai alat pendidikan, baik alat pendidikan media maupun alat pendidikan yang biasa. Nah, setelah itu hakikat evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu kita mengevaluasi pengukuran dan penilaian dari suatu hal yang mencirikan evaluasi. Proses ini tuh diakhiri dengan pengambilan keputusan. Apakah dia nih pantas untuk lulus, apakah dia harus belajar lagi. Seperti itu mengevaluasi. Nah, apa-apa yang harus kita evaluasi? Sikap dan perilaku terhadap kepribadiannya dengan yang lain, sikap dan perilaku terhadap hubungannya dengan masyarakat, dan sikap dan prakteknya tentang alam. Jadi dia juga harus jadi kita sebagai pendidik juga harus mengevaluasi itu, mengevaluasi sikapnya, akhlaknya. Jadi kalau ada yang tidak baik kita bisa mengevaluasi dan memberitahunya lebih lanjut. Terus sikap dia terhadap sesama manusia itu bagaimana, sikap dia terhadap bumi itu bagaimana. Jadi kita harus mengevaluasi lebih terhadap itu. Yang terakhir itu ada pengertian hakikat pendidik dan pengertian hakikat peserta didik. Apa itu pendidik dan apa itu peserta didik? Nah, pendidik itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai pengajar yang memberikan ilmu dan bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan jasmani maupun rohani peserta didik sehingga mampu menjadi manusia yang mempunyai kedewasaan dan mampu mengemban amanah sebagai khalifah fil ard. Nah, pendidik itu yang mengajar, mendidik, memberi motivasi. Apa itu pendidik? Pendidik itu seperti guru, dosen, profesor, ustadz, muallim dan lain-lain. Itu disebut pendidik karena dia memberikan kita ilmu, memberikan orang yang belum tahu ilmu, mengajarkan dan menuntun kita supaya kita menjadi orang yang berilmu. Hakikatnya pendidik itu manusia yang memahami ilmu pengetahuan. Jadi orang yang menjadi pendidik itu berarti dia sudah memahami ilmu pengetahuan, sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu, walaupun dia bukan ustadz, bukan profesor, bukan guru, hakikatnya itu dia harus mentransferkan atau memberikan ilmu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Nah, adapun pendidik dalam pendidikan Islam itu ada Allah, ada Rasulullah. Kenapa ada Allah? Allah itu sebagai pendidik utama yang membawa kabar baik kepada para nabi dan rasul untuk disebarkan ke seluruh dunia kepada umat manusia. Yang kedua itu ada Rasulullah. Rasulullah menjadi pendidik dalam Islam karena Rasulullah kedudukannya tuh dilihat dari dua aspek, yaitu perannya sebagai pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilannya dalam melaksanakan tugas pendidikan. Adapun pendidik dan dalam pendidikan Islam yaitu ada setelah itu selain ada 4. Yang pertama tadi itu ada Allah, Rasulullah, yang ketiga ada orang tua. Nah, orang tua itu menjadi pendidik juga dalam pendidikan Islam. Dia berperan penting untuk mendidik anaknya supaya anaknya menjadi memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik dan dan untuk supaya beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Nah, setelah itu ada pendidikan Islam itu, pendidik dalam pendidikan Islam itu yang terakhir ada orang lain. Kenapa orang lain menjadi pendidik dalam pendidikan Islam itu? Yaitu tadi seperti guru, ustadz dan ustazah atau dosen. Nah, itu yang dimaksud seorang yang berasal dari garis keturunan. Dia bukan keluarga, dia bukan sedara sama kita, tapi dia bisa memberikan bisa disebut pendidik karena yaitu dia memiliki ilmu yang harus ditransferkan, yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, yang kedua itu ada yang tadi pendidik, yang ini ada peserta didik. Apa itu peserta didik? Nah, peserta didik itu murid yang menerima pengajaran ilmu yang diberikan oleh si pendidik. Nah, merujuk kepada siswa atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan dalam konteks pendidikan. Nah, hakikat peserta didik itu
mencerminkan pemahaman yang holistik tentang individu yang melibatkan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, tujuan utama pendidikan Islam tuh membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Nah, peserta didik itu yang belajar kepada si pendidik tadi, yang mencari ilmu kepada si pendidik, yang berusaha supaya dirinya tahu ilmu, yang masih haus akan ilmu. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai peserta didik? Nah, tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta didik itu kita yang harus menghormati guru, memuliakan guru, menghargai guru, belajar atas bimbingan guru, belajar apa yang diberikan guru, menuntut ilmu sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, mengulang kembali materi pembelajaran yang telah guru berikan, dan membersihkan diri dan hati dari perbuatan tercela. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.